Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu kisah yang terjadi pada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Diceritakan bahwa suatu saat Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad pernah berjumpa dengan seseorang. Lalu beliau bertanya kepada orang itu dengan mengatakan, "Kam atat alaika?" Artinya, sudah berapa umurmu? Qala, ternyata orang itu menjawab, "Sittuna sana." Umurku sudah 60 tahun. Qala, maka Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad mengatakan, "Fa anta munzu sittina sana tasiru ila rabbika yushiku an tablu." Kata beliau, sejak 60 tahun yang lalu engkau sudah berjalan menuju Tuhanmu, dan sepertinya kamu sudah hampir sampai. Saya ulangi, Al-Fudail Ibnu Iyad bertanya kepada seseorang dengan mengatakan, "Sudah berapa umurmu?" Ternyata orang itu mengatakan 60 tahun. Lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Tuhanmu, dan sepertinya kamu sudah hampir sampai." Artinya sudah tidak lama lagi kamu meninggal dunia. Faqala ar-rajul, maka orang itu pun mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Qala al-Fudail, lalu al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad bertanya, "Ata'arifu tafsira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Apakah kamu mengetahui makna dari kalimat yang kamu baca tadi itu? Apakah kamu memahami makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Faman arafa annahu lillahi abdun, sesungguhnya barang siapa yang mengetahui bahwa dia adalah hambanya Allah, wa annahu ilaihi raji'un, dan dia mengetahui bahwa akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, hendaknya dia mengetahui bahwa pasti nanti dia akan berdiri di depan Tuhannya. Wa man 'alima annahu mauqufun, dan barang siapa yang mengetahui bahwa nanti dia akan berdiri di depan Tuhannya, falya'lam annahu mas'ulun,
hendaknya dia mengetahui bahwa nanti dia akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ulun, dan siapa yang mengetahui bahwa dia akan ditanya, falyu'idda lis-su'ali jawaban, hendaknya sejak sekarang dia sudah mempersiapkan jawabannya. Artinya, bila kita mengetahui bahwa nanti di akhirat kita akan diperiksa dan ditanya, semestinya sejak sekarang kita sudah mempersiapkan jawabannya. Faqala ar-rajul, orang itu lalu bertanya, famal hilah, lalu apa kira-kira jawabannya? Ternyata Al-Imam Al-Fudail ibnu Iyad menjawab, yasirah, jawabannya sangatlah mudah. Faqala ar-rajul, orang itu kembali bertanya, mahia, apa jawaban yang mudah itu? Lalu Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha, perbaiki hidupmu yang masih tersisa, niscaya dosa masa lalumu akan diampuni oleh Allah. Saya ulangi, Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha, perbaiki hidupmu yang masih tersisa, maka niscaya dosa masa lalumu akan diampuni oleh Allah. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena sesungguhnya bila engkau tetap merusak hidupmu yang masih tersisa, artinya di sisa-sisa hidupmu engkau masih melakukan maksiat dan dosa, ukhizta bima madha wa ma baqiya, maka engkau akan disiksa karena dosa masa lalu dan dosamu yang sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kita dengarkan tadi dipahami oleh para ulama dengan beberapa pemahaman. Yang pertama, seolah-olah Al-Imam Al-Fudail ibnu Iyad ingin mengingatkan kita semua bahwa sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, itu bagaikan perjalanan menuju Tuhan. Saya ulangi, sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, sebenarnya itu bagaikan perjalanan menuju Tuhan. Mohon maaf, Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Andre Gurutta Farid Wajdi, beliau pernah bertanya kepada kami dengan mengatakan, mu paham muaga? Kata beliau dalam bahasa Bugis, mu paham muaga? Nareko engka anak lolo jaji magiro naribangi widat colina. Apakah kamu paham kalau ada anak bayi yang dilahirkan diazankan di telinganya, dan kalau ada orang sakaratul maut dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Saya ulangi, beliau bertanya, apakah kamu tahu mengapa ketika ada anak bayi dilahirkan diazankan di telinganya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ketika ada orang sakaratul maut dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah? Saya menatap wajahnya Gurutta, saya mengambil kesimpulan bahwa beliau bertanya bukan ingin mendengarkan jawaban, tapi beliau bertanya karena ingin mengajar. Makutanai nasaba elo ima pak guru. Walhasil saya pun mengatakan wallahu a'lam. Lalu beliau mengatakan, anakku ajib puiwi. Beliau mengatakan, ketahuilah dengan baik, kalau ada anak bayi dilahirkan, diazankan di telinganya kalimat-kalimat azan. Kalimat azan dimulai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kalimat azan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan la ilaha illallah. Dan ketika ada orang sakaratul maut, dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Seolah-olah ketika ada anak bayi yang dilahirkan, diazankan di telinganya, seolah-olah kita ingin berkata kepadanya, wahai anakku,
tumbuh dewasalah engkau panjang usiamu, tapi ketahuilah sepanjang apapun umurmu di dunia ini, sebenarnya usiamu hanya bagaikan sepanjang lantunan suara azan. Umurmu di dunia ini sebenarnya hanya bagaikan lantunan suara azan. Apa artinya? Diawali dengan Allahu Akbar dan upayakan tutup nanti usiamu dengan kalimat La ilaha illallah. Saya ulangi, ketika ada anak bayi dilahirkan lalu diazankan di telinganya, seolah-olah kita ingin mengatakan, wahai anakku, tumbuh dewasalah engkau panjang usiamu, tapi ketahuilah selama apapun engkau hidup di dunia, sebenarnya usiamu itu bagaikan sepanjang lantunan suara azan. Diawali dengan Allahu Akbar dan upayakan tutup nanti umurmu dengan La ilaha illallah. Karenanya itu memberi isyarat seolah-olah usia kita ini adalah perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita dilahirkan, kita sudah mulai berjalan menuju Tuhan. Kata orang Bugis, pedek lau esoe pedek tatamba umurue. Na pedek tatamba umurue pedek macawek toni tukek burue. Seiring berjalannya waktu maka usia semakin bertambah, dan seiring bertambahnya umur berarti kubur semakin dekat. Karenanya Al-Fudail Ibnu Iyad berpesan kepada kita semua melalui kisah tadi bahwa perjalanan ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau dijawab oleh orang yang diajak berbicara dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau bertanya, apakah kamu paham apa makna dari kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang ada orang menerjemahkan kalimat innalillah dengan kalimat yang kurang tepat. Terkadang ada orang mengartikan, menerjemahkan la ilaha illallah dengan makna yang kurang tepat. Karena terkadang ada yang menerjemahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sering kita mendengarkan ada yang mengatakan kita dari Allah. Mohon maaf kalau diterjemahkan dengan makna kita dari Allah, sebenarnya itu adalah pemaknaan yang keliru. Sebab kalau kita mengatakan kita dari Allah, bahasa Arabnya bukan innalillah, tapi bahasa Arabnya inna minallah. Contoh, saya dari Barru, saya dari Sulawesi, bahasa Arabnya ana min Sulawesi. Bahasa Arabnya dari adalah min. Jadi kalau dikatakan kita dari Allah, mestinya kalimatnya inna minallah. Tapi kalimat itu tidak mengatakan inna minallah, tapi kalimat itu mengatakan inna lillah. Pertanyaan, apa maknanya? Kata ulama, huruf lam yang terdapat pada kalimat inna lillah, huruf lam yang terdapat pada kalimat lillah itu disebut kalimat lamul milkiyah. Huruf lam yang menunjukkan kepemilikan, sehingga inna lillahi memiliki makna kita adalah miliknya Allah. Idi apun nangenna ki puange. Karenanya kalau kita mengaku sebagai miliknya Allah, berarti kita siap diatur oleh Allah. Kata orang Bugis, sadia ki nak kelok-kelori puange. Saya kasih ki contoh, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Konon beliau memiliki seorang anak yang sementara sakit. Anaknya Abu Talha sementara sakit. Namun ada pekerjaan di luar rumah yang mesti diselesaikan. Walhasil Abu Talha pergi menyelesaikan pekerjaannya. Dan anak yang sakit ini ditemani oleh ibunya. Dalam hal ini istrinya Abu Talha. Pergilah Abu Talha di tempat kerjanya. Ternyata di belakang, di rumahnya, ternyata sang anak meninggal dunia.
Si anak meninggal dunia, tapi kabar meninggalnya anaknya tidak sampai kepada Abu Talha. Kenapa? Karena waktu itu alat komunikasi belum ada. Singkat cerita, menjelang tiba waktu malam, kembalilah Abu Talha dari tempat kerjanya, kembalilah dia ke rumahnya, lalu sang istri menunggu suaminya di depan pintu. Begitu Abu Talha tiba memberi salam, dijawab salamnya oleh istrinya. Lalu dia langsung bertanya, bagaimana kabarnya anak kita? Magani karebanna anakta. Bagaimana kabarnya anak kita? Karena tadi pagi ketika berangkat anaknya sementara sakit. Walhasil dia bertanya, bagaimana kabarnya anak kita? Ternyata istrinya menjawab, huwa askanu mimma kana. Anak kita sudah jauh lebih tenang. Dan memang sudah tenang. Pak tomate nah. Huwa askanu mimma kana. Anak kita sudah jauh lebih tenang. Pemahaman Abu Talha, anaknya sudah agak baikan dan sementara istirahat. Karenanya Abu Talha tidak langsung pergi melihat anaknya. Singkat cerita, ia pun disiapkan makan malam oleh istrinya. Selesai makan malam, istrinya berkata kepada Abu Talha, bahwa saya ingin bertanya kepadamu. Abu Talha mengatakan, apa itu pertanyaanmu? Istrinya mengatakan, ada orang mau pakai ember, tapi tidak ada embernya. Walhasil dia pergi ke tetangganya pinjam ember. Maka dipinjamkanlah ember oleh tetangganya. Ternyata setelah beberapa hari dia pakai dan menggunakan ember itu, ternyata tetangganya yang punya ember datang mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember. Yang punya ember datang mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember. Pertanyaan, bolehkah marah yang pinjam ember karena yang punya ember mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember? Lalu Abu Talha mengatakan tidak boleh dia marah. Lalu istrinya mengatakan, kenapa tidak boleh marah? Abu Talha mengatakan, karena yang datang mengambil ember adalah yang punya ember. Kemudian ember yang diambil embernya memang. Jadi tidak ada alasan untuk marah. Maka istrinya mengatakan, kalau begitu bersabarlah kepada Allah. Anakmu meninggal dunia tadi sore, Allah hanya menitipkan kepada kita dan Allah sudah mengambil miliknya. Saat itulah Abu Talha, tidak ada kalimat yang diucapkan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah miliknya Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Kalau kita mengaku sebagai miliknya Allah, berarti kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila saya sampaikan kisah ini, saya selalu teringat dengan ibundaku almarhumah, dengan ibu saya almarhumah yang meninggal bulan Desember 2022 yang lalu. Meninggalnya disebabkan karena kecelakaan. Baku bonceng dengan bapak saya, lalu beliau jatuh dari motor. Kalau dilihat kecelakaannya, kecelakaan biasa. Masih banyak orang yang kecelakaan lebih parah dari dia tapi tidak meninggal dunia. Tapi itulah kuasa Allah. Begitu jatuh, karena dia jatuhnya di dekat rumah keluarganya, maka begitu jatuh diangkatlah naik ke rumah sepupunya, diangkat ke rumah keluarganya, lalu saya dihubungi oleh bapak saya. Waktu itu saya ada di Mangkoso. Bapak saya mengatakan, nak, tega kok. Bapak saya mengatakan, kamu di mana? Saya mengatakan, kamu kak ku Mangkoso. Saya di Mangkoso. Biasanya bapak saya kalau menelpon selalu mengatakan, apa kamu kerja? Agamu jamah. Tapi kali itu beliau tidak bertanya, apa kamu kerja? Begitu mengatakan, di mana kamu? Saya mengatakan, saya di Mangkoso. Beliau langsung mengatakan, Endrek kumai, datang ke sini. Begitu saya mendengarkan kalimat itu sudah berbeda dengan sebelumnya, saya mengatakan, pasti ada masalah. Walhasil, saya meminta kepada istri supaya mengambilkan pakaian yang bisa saya gunakan baru berangkat ke Baru. Ternyata
Begitu tiba saya baru tahu kalau ternyata ibu saya kecelakaan. Begitu saya naik di rumah, saya mendengarkan suaranya terus mengulang-ulang kul huwallahu ahad. Selesai kul huwallahu ahad, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diulang-ulang. Akhirnya saya pun duduk di dekat kepalanya, tangan kiri memegang kepala, tangan kanan memegang tangan kanan, sambil saya mengatakan, "Ma, tacuerika, ma, ikuti saya." Lalu saya pun mendekat di telinganya, lalu membacakan kalimat agar beliau mengikuti. Begitu jelas saya dengar suaranya mengikuti apa yang saya baca. Ternyata begitu selesai dia baca, dia ulang-ulang lagi bacaannya, qul huwallahu ahad, subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya. Kembali saya mengatakan, "Ma, acuerika, ma, ikuti saya." Ternyata jelas saya dengar apa yang jelas saya dengar dia membaca apa yang saya baca. Walhasil bapak saya mengatakan, "Nak, ajak nemu tulik ganggu emakmu, elu ame senang. Jangan kamu ganggu mamamu, siapa tahu beliau mau istirahat sejenak." Walhasil saya pun berhenti untuk membisikkan kalimat di telinganya, tapi terus saya bacakan doa. Waktu itu tidak ada orang yang sadar kalau orang tua ini sudah mengalami proses sakaratul maut. Tidak ada orang yang tahu kalau ibu ini sudah akan kembali kepada Allah. Tiba di detik-detik terakhir, lalu beliau mendorong gigi palsunya keluar, mendorong dengan lidahnya. Begitu saya lihat dikeluarkan gigi palsunya, saya lepaskan gigi palsu bagian bawah. Setelah lalu itu melepaskan gigi palsu bagian atas. Begitu semua gigi palsunya keluar, mulutnya ditutup, matanya tertutup, sambil saya mengatakan, Ma, sudah tidak ada respon. Maka saya pun buka matanya. Begitu saya buka matanya, wita ni mak kita teruk. Dewi sing bahasa Indonesia ni mak kita teruk Wita ni mak kita teruk. Saya sudah melihat bahwa dia sudah melihat, menatap sesuatu yang kita tidak tahu. Sudah tidak bergerak bola matanya. Lalu saya lihat ada air mata keluar di matanya. Maka saya pun merasa bahwa ibu saya sudah pergi. Maka saya membisikkan di telinganya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Baru saat itu saya merasakan begitu sakitnya perasaan bila kita ditinggalkan oleh orang tua. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah. Kalau kita mengaku sebagai miliknya Allah, maka kita siap diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Fudail ibnu Iyad berkata, siapa yang memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semestinya dia meyakini bahwa dia akan berdiri di depan Tuhan. Dan kalau dia berdiri di depan Tuhan, maka pasti dia akan ditanya oleh Allah. Dan kalau kita akan ditanya oleh Allah, semestinya kita siapkan jawabannya sejak sekarang. Pertanyaan apa jawabannya? Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan, perbaiki saja sisa-sisa hidupmu. Niscaya kesalahan masa lalumu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Ramadan. Saatnya kita kembali kepada Allah untuk memperbaiki diri. Saatnya kita kembali kepada Allah untuk memperbaiki diri. Si pujago jagota, engkatu matu wetu naliwat lemata. Sejago-jagonya kita akan tiba waktunya kita mengalami kondisi yang sangat lemah. Karenanya saatnya kita kembali kepada Allah. Paling tidak di bulan suci Ramadan ini, perbanyak taubat kepada Allah. Pertanyaan gimana caranya? Paling tidak satu, laksanakan salat taubat. Pertanyaan bagaimana caranya salat taubat? Kata Nabi, disebutkan di dalam salah satu hadis, "Ma min rajulin yuznibu zamban." Kata Nabi, tiadalah seseorang melakukan perbuatan dosa, summa yaqumu fayutahhiru summa yusalli, kemudian dia bangkit pergi berwudu lalu melaksanakan salat, summa yastaghfirullah, kemudian selesai salat dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuni dosanya.
Karenanya sepanjang Ramadan ini jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melaksanakan salat taubat. Pertanyaan bagaimana caranya salat taubat? Minimal dilaksanakan 2 rakaat. Bagaimana lafal niatnya? Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat taubat 2 rakaat sunnah karena Allah. Apa yang dibaca setelah Al-Fatihah rakaat pertama kuliah, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kul huwa. Pokoknya yana roti ngerang kuliah kul huwa. Yang penting kita salat sunnah hantam kuliah kul huwa. Kuliah kul huwa, kuliah kul huwa. Selesai memberi salam, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mengulang-ulang astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terakhir, kapan dilaksanakan? Jawabannya salat taubat kapan saja bisa dilaksanakan. Tapi kata ulama, bila memungkinkan kita laksanakan di waktu yang mulia. Pertanyaan yang mana waktu yang mulia? Setidaknya ada 2. Yang mana itu? 1, jawfal laili, tengah malam. Ketika kita bangun ingin sahur, maka upayakan sebelum sahur laksanakanlah salat taubat terlebih dahulu. Kalau kita sudah bangun jam 2, setengah 3 atau jam 3 sebelum kita sahur, laksanakanlah salat taubat terlebih dahulu. Kalaupun tidak sempat di tengah malam, termasuk waktu mustajab untuk salat taubat adalah bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya. Inilah Ramadan hadir mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu sampai kapan perjalanan kita ini, tapi pastinya semakin berjalannya hari, kita semakin dekat dengan garis finish. Karenanya saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, dan selanjutnya nanti kita laksanakan salat isyraq secara berjamaah, kembali kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa secara lisan, bisa juga melalui tulisan. Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Iya, tabe di belakang. Ya Allah. Sebelum saya menangani dengan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang begini Ustaz, biasa kita dengar, biasa kita lihat, ada orang itu benar-benar salah, tapi masih berani bersumpah demi Allah. Kalau saya memperkuat, saya nanti 7 turunan. Yang jadi masalah ini Pak Ustaz, ini yang 7 turunan ini, ada sudah melahirkan, ada juga belum dilahirkan, tapi sudah disumpah mati. Bagaimana dihukumnya ini Pak Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab pakai bahasa Indonesia, orang Bugis mengatakan iam itu nama cenno onin natawe nareko napa ini bu dosai kupamalet nama tu dek naga agama Cina. Orang besar suaranya kalau baru bikin dosa, tapi balasannya nanti tidak ada yang siap menerima. Terpaksa dia terima karena dia punya pekerjaan. Apa artinya? Seseorang bisa saja berteriak demikian. Tapi lagi-lagi perlu diyakini, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin orang lain memikul dosanya orang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan saya akan disumpah celaka 7 turunan, kenapa sampai anak cucu harus celaka? Padahal yang bersalah kamu sendiri. Al-Quran mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak akan memikul dosanya orang lain. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah akan menganiaya, tidak mungkin Allah akan menyiksa orang yang tidak melakukan kesalahan. Karenanya
Bagaimana dengan orang yang mengatakan dia sudah jelas-jelas salah tapi masih terus bersumpah bahwa dia tidak salah? Maka itu namanya dosa murakkab, dosa yang berlipat kali. Istilahnya dosa murakkab, dosa yang berlipat kali. Sudah berdosa karena kesalahannya, tambah berdosa lagi dengan sumpahnya. Oleh karenanya kata ulama, kalau kita melakukan dosa, biarlah kita berbuat dosa, yang penting akui kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Yang jadi persoalan, sudah bikin dosa tapi tidak mau mengaku. Itulah yang kita sampaikan kemarin ketika kita menyampaikan khutbah Jumat. Sedikit ketaatan tapi menjaga kita dari maksiat itu lebih baik daripada banyak ketaatan tapi tidak melindungi kita dari maksiat. Kalimat yang lain yang pernah kita sampaikan, kesalahan yang merasa hina karena berbuat maksiat itu jauh lebih baik daripada merasa mulia karena berbuat ketaatan. Iblis bersalah, Adam bersalah, sama-sama bersalah dan sama-sama dikeluarkan dari surga. Tapi Adam diampuni oleh Allah, iblis tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena begitu keduanya bersalah, begitu keduanya dikeluarkan dari surga, ternyata Adam bertobat, sementara iblis tidak bertobat. Tobatnya Adam menyebabkan dia diampuni, kesombongannya iblis menyebabkan dia disiksa dan dihinakan oleh Allah. Saya kira demikian. Jadi lagi-lagi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin orang lain akan menanggung dosanya orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan saya akan disiksa sampai 7 turunan, mohon maaf, tidak mungkin orang lain akan menanggung dosa yang pernah kita lakukan. Lagi-lagi Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah membiarkan kesalahan kita dibebani kepada orang lain. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Iya, tapi ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya menanyakan masalah pada Oh iya. Salat qada. Mengqada salat. apakah niatnya sama kalau kita pada sudah bulan tahunan begitu. Oh iya. Terus pertanyaan kedua, Ya. Ya, silakan diingat-ingat dulu pertanyaan kedua. Saya menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana lafal niatnya? Bagaimana niatnya mengqada salat yang baru ditinggalkan dan yang sudah tahunan ditinggalkan? Apakah niat qadanya sama? Sama. Apakah salat itu baru saja ditinggalkan atau sudah tahunan? Apakah niatnya sama? Sama. Intinya qada'an lillahi ta'ala. Contoh salat duhur, usalli farda salati zuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Saya ulangi, qada'an lillahi ta'ala. Tidak perlu disebut qada'an 2 tahun lalu lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, qada'an lillahi ta'ala. Kapanpun ditinggalkan tetap qada'an. Diperbaiki penyebutannya, usalli farda salati zuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Diperbaiki penyebutannya. Jangan sampai kita mengatakan usalli farda salati subhi raka'ataini keadaan lillahi ta'ala. Ya. Jadi qada. Jadi apakah sama niatnya? Sama. Apakah itu baru ditinggalkan atau sudah lama? Tetap niatnya qada'an lillahi ta'ala. Saya kira demikian.
Mungkin sudah diingat pertanyaan kedua? Juga begini, bagaimana solusinya kalau kita memecah umur kita sekarang kan sudah tua, terus kalau kita ukur dari seseorang itu, jadi sedangkan yang mana sesungguhnya saja untuk istiqamah kita sudah bertahun tahun. Iya. Ya. Jadi pertama kita sampaikan kemarin paling tidak minimal setiap waktu salat 2 kali salat. Minimal setiap waktu salat 2 kali salat. 1 adaan, setelahnya qadaan, minimal itu. Tapi bolehkah Ustaz, karena waktu saya longgar ini, kebetulan tidak ada kesibukan, bolehkah saya qadanya banyak? Karena mumpung tidak ada kegiatan. Contoh salat duhur, tidak ada kegiatan. Pokoknya saya mau hantam banyak qadaan. Boleh. Minimal minimal waktu salat 2 kali salat, minimal. Tapi boleh saja lebih. Artinya yang pertama itu adaan, selebihnya qadaan. Kita mau qadaan 5 sampai 10 kali, silahkan. Tapi paling tidak minimal 1 waktu salat 2 kali kita salat. Tapi Ustaz, usia saya sudah tua, sepertinya tidak bisa terselesaikan semua sampai saya meninggal dunia. Itulah yang kita sampaikan tadi. 1, perlu taubat. Namanya taubat. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertobat dari dosanya bagaikan orang yang tidak punya dosa. 2, perlu tetap memperbanyak salat sunnah. Karena kalaupun ternyata salat qadanya belum tertutupi semua, tapi selama ada salat sunnah yang kita bawa mati, insya Allah ada harapan keselamatan di kemudian hari. Jadi saya ulangi, khusus untuk qadaan, setiap waktu salat minimal 2 kali salat. 1 adaan salat waktu itu, dilanjutkan dengan qadaan mengganti yang lewat. Tapi kalau kebetulan waktu kita longgar, tidak ada kesibukan yang lain, boleh qadaannya lebih dari 1. Sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kita, supaya bisa cepat terselesaikan semua salat qadanya. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui salah satu persoalan dan bagaimana kalau Al-Fatihah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karenanya ayat ini memberi isyarat bagi orang yang salat, baik dia jadi imam maupun jadi makmum ataupun salat sendiri, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Cuma yang jadi soal, kalau kita salat berjamaah, terkadang ada imam cepat sekali. Sementara kita makmum belum selesai Al-Fatihah sudah Allahu Akbar. Kata ulama, selama kita takbiratul ihram bersamaan dengan imam, maka kita harus selesaikan Al-Fatihah terlebih dahulu. Karenanya, kalau ternyata imam sudah ruku Allahu Akbar, sementara Al-Fatihah kita belum selesai, lanjutkan Al-Fatihah. Nanti selesai Al-Fatihah baru Allahu Akbar. Tapi kita ketinggalan. Jawabannya, ketinggalan dalam salat tidak jadi persoalan selama ketinggalannya tidak lewat dari 2 gerakan. Yang mana yang dimaksud? Ketinggalan tidak sampai 2 gerakan. Misalnya kita berdiri, baca Fatihah, ternyata imam sudah ruku Allahu Akbar. 1. Ternyata kita belum ikut. Sami Allahu liman hamidah. Sudah i'tidal imam. Sudah 2. Ternyata nanti setelah i'tidal imam Sami Allahu liman hamidah, baru kita selesai Al-Fatihah, baru kita Allahu Akbar. Itu dianggap tidak mengapa karena belum sampai 2 gerakan ketinggalan. Yang jadi soal, kalau belum selesai Al-Fatihah, kita belum goyang, tiba-tiba imam langsung sujud. Allahu Akbar.
berarti dua gerakan ditinggalkan. Ketinggalan rukuknya, ketinggalan iktidalnya. Kalau begitu, kapan sudah ketinggalan dua gerakan, maka kita wajib mufarakah, wajib berniat berpisah dengan jamaah. Kenapa? Karena sudah tidak sah salat berjamaahnya. Karena dia sudah ketinggalan dua gerakan imam. Saya ulangi supaya lebih jelas pemahamannya. Kita belum selesai Al-Fatihah. Imam sudah ruku, Allahu Akbar. Tidak mengapa selesaikan dulu Al-Fatihah karena ini wajib. Tapi nanti imam iktidal baru saya ruku, tidak apa-apa karena baru satu ketinggalan. Tapi yang jadi persoalan, kalau imam sudah iktidal baru sujud Allahu Akbar, baru kita mau ruku, berarti ketinggalan dua gerakan. Ketinggalan ruku, ketinggalan iktidal. Kalau begitu berarti kita langsung berpisah dengan jamaah. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi ikut berjamaah disebabkan sudah ketinggalan dua gerakan. Lalu solusinya bagaimana? Karenanya kata ulama, tidak salah ketika kita salat berjamaah untuk berhati-hati, tidak salah imam membaca Al-Fatihah, kita juga ikut baca Fatihah. Jadi imam sementara membaca Al-Fatihah, kita juga ikut membaca Al-Fatihah. Itu untuk mengantisipasi keterlambatan baca Fatihah. Apalagi kalau salat tarawih, ini yang banyak nih. Alhamdulillah di masjid kita aman-aman saja. Tapi terkadang di masjid sana, terkadang pokoknya purana walat dalina gosokna pangumpu Nah, sehingga dengan demikian terkadang tidak ada waktu untuk baca Fatihah. Oleh karenanya tidak salah imam baca Fatihah, kita ikut juga baca Fatihah. Begitu walau dalin sama-sama mengucapkan amin. Tapi Ustaz, bagaimana kalau saya terlambat masuk? Ternyata saya masbuk, baru saya Allahu Akbar, imam sudah ruku. Baru saya Allahu Akbar, imam sudah ruku. Bagaimana dengan yang seperti ini? Kondisi yang seperti ini masuk dalam hadis Nabi, al-imamu dhamin. Imam adalah jaminan bagi makmumnya. Artinya bagi makmum yang masbuk, bagi makmum yang terlambat, bacaan Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Artinya bacaan imam itu yang menjadi bacaan makmum. Tapi selama kita bersamaan takbiratul ihram, maka wajib baca Fatihah makmumnya. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ya. Bagaimana kalau salat sendiri terus Fatihah kita lupa? Kalau kita salat sendiri ternyata bacaan Al-Fatihah kita belum baik, jawabannya laisa alaikum junahum fima akhta'tum. Tidak ada dosa di luar kesengajaan kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Karenanya dalam salat bacalah yang sesuai kemampuan kita. Andai kata baca keruk-keruk, ini Al-Fatihah. Kenapa keruk-keruk? Karena memang cuma begitu bacanya. Yang jadi soal kalau sudah tahu bacanya baru baca salah. Ya. Yang jadi soal kalau tahu bacaan yang benar baru ternyata dibaca salah. Mungkin bacaannya ayat fi qulubihim maradun, bacanya ayat fi qulubihim maradun, tapi ternyata bombeknya lewat, akhirnya dia baca fi qulubihim maradun. Jadi yang salah itu kalau dia tahu bacaan yang benar, tapi ternyata dia sengaja baca salah. Tapi bagi orang yang memang tidak tahu bacaan yang benar, maka bacaannya itulah bacaan yang benar bagi dia. Cuma wajib untuk belajar supaya bisa bagus bacaannya. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi satu pertanyaan? Iya, silakan. Ini mengenai soal hadis. Sekiranya ada waktu jam sebelum subuh sholat tahajud, kira-kira yang diutamakan yang mana? Rakaatnya diperbanyak atau bacaannya diperpanjang? Waktunya salat tahajud ba'da salatil isya'i qabla tulu'il fajr. Waktunya salat tahajud ba'da salatil isya'i ila qabla tulu'il fajr. Setelah salat isya sampai masuknya waktu subuh. Ditambah dengan catatan kalau salat tahajud mesti tidur sebelumnya. Jadi kalau ada orang sudah maghrib tidur, ternyata bangun jam 8, jam 9, setelah itu baru salat isya, maka dia bisa langsung bertahajud. Kenapa? Karena dia sudah tidur sebelumnya. Sekarang terlambat bangun,
bangunnya menjelang masuk waktu subuh. Sekarang pertanyaan, waktu itu apa yang harus dilakukan? Apakah jumlah rakaat yang diperbanyak dengan bacaan singkat atau bacaan panjang tapi dengan jumlah rakaat yang kurang? Jawabannya, laksanakan salat dengan bacaan yang baik. Bukan bacaan panjang, bukan bacaan pendek. Dalam melaksanakan ibadah, bukan panjangnya bacaan, bukan pendeknya bacaan yang utama. Yang utama adalah benarnya bacaan. Sekalipun singkat, tapi kalau bacaannya baik, itu jauh lebih baik. Saya kasih contoh. Dalam kitab Mafatihul Qurbi oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, di sana disebutkan ada wirdul ayat, ada beberapa ayat-ayat Quran yang terpilih, yang dipilih, yang bagus untuk diamalkan. Khusus untuk surah-surah pendek ada 10. Al-Fatihah, Inna anzalnahu, Idza zulzila, Alhaakumut takatsur, Inna a'tayna, Qul ya, Izaja, Qul huwa, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jumlahnya 10. Kata ulama, tidak salah kalau kita melaksanakan salat tahajud karena kita bukan penghafal Quran, tidak bisa misalnya baca yang ayat-ayat yang panjang, tidak mengapa, cukuplah ayat yang pendek itu kita baca. Yang penting diperbaiki bacaannya. Saya secara pribadi, mohon maaf, saya secara pribadi kalau di kamar di dalam, mudah-mudahan tidak ternodai dengan kebanggaan dan kesombongan. Waliyahzubillah. Alarm saya sudah setel, mesti sudah bunyi 15 menit sebelum jam 3. Terkadang bangun sebelumnya itu, terkadang juga bangun setelah alarm berbunyi. Kenapa? Karena setelah itu mandi. Bangun langsung mandi supaya segar, baru melaksanakan qiyamul lail di dalam kamar. Terkadang saya baca ayat-ayat yang panjang. Tetapi terkadang juga karena teringat dengan kitab ini, kalau ternyata saya mengatakan sepertinya saya mau baca amalkan lagi yang ini, maka terkadang melaksanakan 8 rakaat dengan membaca itu tadi. Rakaat pertama Inna anzalnahu, rakaat kedua Idza zulzila, kemudian rakaat ketiga Alhaakumut takatsur, rakaat keempat Inna a'tayna, rakaat kelima Qul ya, rakaat keenam Izaja, rakaat ketujuh Qul huwa, rakaat ke-8 Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena ingin menggabung semuanya. Jadi terkadang diamalkan. Apakah yang mana bagus banyak rakaatnya tapi bacaannya singkat, atau bacaannya diperpanjang rakaatnya sedikit? Jawabannya dalam berkaitan dengan ibadah salat, bukan panjang pendeknya bacaan yang utama, tapi yang utama adalah benarnya bacaan. Bila bisa bacaan panjang dan benar, itu baik. Tapi kalau tidak bisa bacaan panjang, paling tidak bacaan pendek tapi diupayakan benar. Tapi Ustaz, dia nama decek baca aku. Kalau memang bacaan kita tidak beres, maka bacalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Cuma kita wajib belajar. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Demikian juga dengan salat isyraq. Salat isyraq, apa yang dibaca ketika salat isyraq? Boleh wasyamsi waduhaha dengan wadduha. Tapi saya tidak hafal wasyamsi waduhaha. Boleh wadduha alam nasyrah. Tapi saya tidak hafal dua-duanya Ustaz. Maka kalau begitu kuliah kul huwa. Namanya rodek itu hafal Ustaz. Al-Fatihah na bawah. Ya. Artinya apa itu? Memberi isyarat bahwa laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat